Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarahmu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murkamu. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah doa dalam pergumulan. Doa dalam pergumulan. Ayat yang kita baca tadi adalah bagian dari doa pemazmur, yaitu Daud di dalam menghadapi pergumulannya. Di tengah-tengah beragam pergumulan yang ia hadapi, khususnya dari musuh-musuhnya, dia tentu mengalami tekanan. Dalam menghadapi situasi yang demikian, dia berdoa, dan inilah isi doa Daud, Mazmur yang kita baca ini. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari doa Daud pada hari ini? Yang pertama, di dalam doa, sadarilah bahwa kita manusia yang lemah. Di dalam doa, sadarilah bahwa kita manusia yang lemah. Daud sadar benar dia mempunyai kelemahan, keterbatasan di dalam menghadapi beragam pergumulan yang datang kepadanya. Karena itu di dalam doanya, Daud menempatkan dirinya benar sebagai manusia yang lemah. Dalam kelemahannya itulah dia sadar dia tidak sanggup menghadapi pergumulannya jika bukan karena kekuatan dan belas kasih Tuhan. Di dalam kesadaran akan kelemahan dirilah, Daud secara sadar paham benar dia butuh Tuhan yang kasih dan kuasanya melampaui akal dan pikiran Daud, melampaui akal dan pikiran manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam doa, datanglah dengan rendah hati. Di dalam doa, datanglah dengan rendah hati. Setelah tadi yang pertama, di dalam doa, sadar benar bahwa kita adalah manusia yang lemah, maka yang kedua, di dalam doa, datanglah dengan rendah hati. Memohon belas kasih Tuhan. Apa yang disampaikan Daud tadi, dia berkata, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarahmu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murkamu. Jelas di sini nampak ada kerendahan hati. Daud sadar benar dia lemah, lalu Daud sadar benar dalam kelemahannya itu dia bisa jatuh ke dalam dosa, dan dia bisa saja menjadi tertekan atau menjadi korban dari pergumulan itu. Makanya dia katakan, ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murkamu. Dia sadar benar di dalam doa dia harus datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati, memohon belas kasih Tuhan. Kedua hal ini menjadi refleksi, menjadi perenungan bagi kita. Ketika saat ini mungkin juga atau pasti kita punya pergumulan, apapun itu, maka ingatlah, sadari bahwa kita adalah manusia lemah yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian di dalam doa kita, datanglah dengan rendah hati. Karena dengan rendah hati itulah kita sedang membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam rendah hati itulah kita sadar belas kasih Tuhan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berdoa dengan sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, dengan menyadari bahwa kita butuh belas kasih Tuhan, yakinlah yang terbaik Tuhan akan berikan bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya, mengandalkan Dia dan datang dengan rendah hati.
Selamat berkarya sepanjang hari ini. Apapun yang kita harapkan dan rencanakan, tetap andalkan Tuhan. Ora et labora. Berdoalah dan berusahalah. Doakan karya kita dan kerjakan doa kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang mengingatkan kami dalam menghadapi beragam pergumulan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami harus menyadari benar bahwa diri kami lemah. Karena itu kami membutuhkan belas kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam doa kami juga Engkau ingatkan untuk datang dengan rendah hati. Karena dengan demikianlah belas kasih Tuhan semakin nyata. Kami juga semakin nyata melihat karya Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami. Kami imani firman ini akan memberikan semangat baru bagi kami untuk tetap kuat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati seluruh keluarga kami, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, dimanapun berada, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Apapun yang kami rencanakan dan harapkan, kami mau mengandalkan Tuhan saja. Karena kami percaya Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik. Bagi sesama kami yang mengalami beragam pergumulan, Tuhan tolonglah mereka. Agar dengan pertolongan dan belas kasih Tuhan mereka dimampukan menghadapi bahkan memenangkan setiap pergumulan itu. Karena mereka menghadapinya bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.